membahas tentang gairah atau passion. Tapi sebelumnya saya menjelaskan tentang apa itu passion atau gairah. Di dalam dunia ini kita mengenal dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada sangat banyak sekali. Ada kebutuhan tentang iklim, ada kebutuhan tentang penyelamatan binatang, penyelamatan hutan, ada kebutuhan tentang penyelamatan bayi-bayi yang dibuang atau hal-hal yang lain. Kita sangat mengenal banyak sekali kebutuhan. Ada sesuatu yang menarik diri kita, tapi ada sesuatu yang kita dengar saja, kita ya biasa saja. Bukan berarti kita salah, karena setiap orang bisa berbeda-beda satu sama lain dalam mendefinisikan sebuah kebutuhan. Bisa jadi itu kebutuhan buat orang lain, tetapi tidak buat kita. Bisa jadi itu menjadi sesuatu yang penting buat orang lain, tapi kita merasa, oh saya tidak akan terlibat di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Tetapi kita perlu tahu lebih lanjut tentang diri kita. Dari sekian kebutuhan yang ada, apa sih kebutuhan yang membuat kita memperhatikan, itu concern terhadap kebutuhan tersebut? Misalnya kalau iklim global misalnya, apakah kita concern memperhatikan dengan cara mengikuti perkembangannya, dengan cara mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, atau kita mempelajari lebih lanjut tentang iklim global? Atau binatang-binatang yang mau punah, kita punya daftarnya, bagaimana penyelamatannya, itu namanya concern atau suatu keinginan kita untuk mempelajari lebih lanjut. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Jadi setelah kebutuhan atau needs, kita masuk ke concern, tapi di berikutnya ada satu lagi, yaitu tentang burden, sesuatu yang membuat kita terbeban untuk melakukan sesuatu. Misalnya tadi tentang iklim global, oke, kita tahu itu ada sebuah kebutuhan, oke, kita tahu kita mempelajarinya, dan kita ingin melakukan sesuatu. Dan kita terus berusaha mencari peluang-peluang bisa melakukannya. Apakah dengan memberikan sumbangan, ataukah dengan terlibat langsung, menjadi relawan, atau hal yang lain. Kita melakukan sesuatu, karena itu sudah jadi beban di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Demikian juga tentang binatang, atau tentang bayi, atau tentang anak, atau tentang apapun di dalam dunia ini. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang membuat kita tertarik untuk mempelajarinya. Tapi kalau berhenti dengan mempelajari, itu namanya concern atau memperhatikan. Seandainya kita mau bertindak sesuatu, memberikan kontribusi yang bisa kita lakukan, itu baru namanya burden, sudah menjadi beban buat diri kita. Nah, yang terakhir barulah passion. Passion di mana kita harus mau melakukan sesuatu. Tidak bisa tidak, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan yang real, seakan-akan kita terganggu kalau tidak melakukan sesuatu. Perbedaannya dengan burden, ya itu menjadi beban, tetapi oke, saya akan melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Ketika passion itu bukan lagi sekedar bisa kita lakukan, tapi kita mencari-cari peluang supaya kita bisa melakukannya. Karena itu sudah jadi passion. Bahkan seandainya pun penghasilan yang kita dapatkan sangat minimal di situ, atau bahkan kita harus mengeluarkan dana yang cukup besar, kita akan lakukan karena itu passion kita. Jadi itu sebuah perbedaannya. Seandainya kita masih tertarik hanya mempelajari, kalau dilihat di belakang saya banyak sekali buku-buku yang saya pelajari, itu baru concern namanya. Baru memperhatikan bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita tidak terganggu, tidur masih tetap nyenyak. Ketika terjadi sesuatu yang berbeda, kita masih tenang-tenang saja. Itu belum masuk ke passion. Tapi ketika bicara passion, kita mau tidak mau harus melakukan sesuatu. Seakan-akan terganggu, sangat terganggu. Seandainya pun saya harus membayar melakukan sesuatu, maka saya akan membayarnya supaya saya bisa melakukan sesuatu tersebut. Itu namanya passion. Jadi kita bisa tahu dalam diri kita apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi gairah kita, yang membuat kita mau nggak mau harus melakukan sesuatu. Dan ketika kita melakukannya, kita penuh energi. Dalam proses melakukannya, kita mendapatkan energi. Seakan-akan ya kalau tidak melakukan, kita malah merasa tidak enak dalam hidup ini, dia merasa lelah. Ketika kita melakukannya, kita merasa berarti hidupnya. Itulah sebuah passion. Nah, apa yang jadi passion Anda? Itu yang perlu kita gali lebih lanjut. Apakah selama ini kita masih dalam tahap needs, kebutuhan yang kita ketahui, atau kita masih dalam tahap concern, sesuatu yang kita pelajari, tapi kita nggak melakukan sesuatu apapun? Atau kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu burden atau beban, yang kita terbeban, kita mau mencoba melakukan sesuatu, kita lakukan yang bisa kita lakukan, atau sesuatu itu sudah sampai tahap passion.
passion. Kita cari-cari peluang untuk bisa melakukannya. Jadi apa passion Anda? Coba digali lagi, dilihat lagi dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita sangat terganggu dalam kebutuhan ini? Kita mungkin marah-marah gitu kan, karena orang lain tidak melakukan sesuatu gitu kan. Biasanya kayak gitu kalau passion. Kenapa sih si A tidak melakukan ini gitu kan? Harusnya kan melakukan itu gitu. Ya mungkin passionnya A beda sama kita, sehingga dia tidak melakukan seperti yang kita inginkan. Jangan-jangan itu passion kita. Jangan-jangan. Karena itu kita perlu menggali lebih lanjut tentang passion-passion yang ada dalam diri kita. Selanjutnya kita akan bicara lebih lanjut tentang passion. Setelah kita mengetahui definisi tentang passion, tadi dibandingkan dengan burden atau sebuah beban, concern, perhatian kita atau needs, kebutuhan-kebutuhan yang ada, kita bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara saya menemukan passion saya? Passion itu bukan ditemukan, maksudnya kita cari-cari di mana gitu kan, tapi dikembangkan atau dibangun oleh diri kita sendiri. Seringkali passion kita dapatkan dalam proses kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya, kita melakukan sesuatu, tiba-tiba kita merasa, iya, ini sebuah kebutuhan yang perlu saya lakukan nih. Kita merasa bahwa ini sesuatu yang mau nggak mau harus dilakukan sesuatu terhadap hal ini. Jadi bukan berarti kita merenung dalam kamar misalnya dalam satu hari, apa ya yang menjadi passion ini, tapi coba satu, coba yang lain dan sebagainya, dan akhirnya kita menemukan sebuah passion kita. Apakah bisa berubah? Oh, tentu saja bisa berubah dalam kehidupan kita, misalnya ketika sekolah, ketika kuliah, ketika bekerja, mungkin ketika masuk usia senja atau usia tua, sangat bisa berubah. Dan kejadian-kejadian terjadi dalam hidup kita bisa mengubah passion kita. Misalnya ada suatu kasus di mana ada orang yang sangat sakit, kita datang bertemu dengan orang sakit tersebut, tiba-tiba kita merasa, wah, saya harus melakukan sesuatu untuk orang-orang sakit ini. Nggak bisa tidak dilakukan sesuatu. Mungkin yang kita temukan hanya satu, tetapi di sana banyak sekali orang sakit yang selama ini terabaikan. Jadi akhirnya passionnya adalah untuk orang-orang sakit yang selama ini terabaikan. Jadi seakan-akan kejadian yang sebuah kecelakaan gitu ya, tidak sengaja untuk terjadi dalam hidup kita, sehingga kita melakukan sesuatu, tergerak untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi selama ini kita belum melakukan apapun, belum peka terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak menemukan passion kita. Atau bisa jadi sebenarnya sudah ada dalam hidup kita sesuatu yang membuat kita tergerak hati sebenarnya untuk melakukan sesuatu, tapi selama ini kita menahan diri, kita beralasan, misalnya kita merasa tidak mampu, kita bisa mengatakan bahwa itu bukan bagian saya sedang mengerjakan ini dan sebagainya. Banyak sekali alasan yang bisa kita berikan dalam proses penemuan passion kita. Nah, kita menggali lagi, adakah sesuatu yang selama ini misalnya kita temui dalam kehidupan kita, semacam kecelakaan gitu ya, semacam kejadian yang tidak sengaja, bukan dalam proses mencari tapi kita temukan, dan selama ini kita berdiam saja, padahal dalam hati kita merasa ini harus lakukan sesuatu, saya tidak bisa untuk tidak melakukan sesuatu. Atau saat itu kita merasa saya nggak bisa tidur nih, saya harus melakukan sesuatu terhadap hal ini. Nah, kalau ketemu hal tersebut, coba gali lagi. Jangan-jangan itu passion kita. Hanya saja karena selama ini kita beralasan, kita cari-cari alasan ya untuk tidak melakukannya, akhirnya kita tidak kembangkan, tidak develop, tidak dilanjutkan dalam proses passion tersebut. Karena sekali lagi, passion itu bukan sesuatu yang seperti misalnya kita temukan satu barang gitu kan, oh ini passion saya. Tapi sebuah proses yang dari kecil kita merasa bahwa ini sesuatu yang harus dilakukan, lalu kita masuk ke dalam, kita merasa lebih lagi untuk melakukan sesuatu, masuk ke dalam lagi, merasa lebih lagi, dan akhirnya kuat sekali dalam hidup kita. Jadi ditemukan pertama bukan langsung kuat, mungkin ditemukan pertama justru sesuatu yang masih lemah, cuman karena kita gali terus menerus, akhirnya passion kita semakin kuat. Passion butuh dorongan. Artinya kita perlu didorong untuk mendapatkan passion kita lebih lagi.
Sekali lagi, passion itu tidak ditemukan langsung sekaligus sesuatu yang besar, tetapi dalam bertahap. Jadi untuk mengubah dari tahap satu ke tahap yang lain, kita perlu dorongan dari diri kita sendiri. Untuk menggali lebih lanjut, untuk mempelajari lebih lanjut, untuk terlibat lebih lanjut, supaya kita memiliki passion yang lebih kuat lagi. Tanpa sebuah dorongan, ya passion hanya sekedar tadi concern saja, hanya perhatian saja. Mulai dari perhatian, mulai dari mempelajari, lalu kita ikut terjun di dalamnya, dan dorongan itu harus ada dalam diri kita untuk terus-menerus melakukannya. Perlu konsisten, perlu komitmen, karena kalau tanpa konsisten dan tanpa komitmen, maka kita tidak bisa mendapatkan passion kita yang benar-benar bagus. Artinya, kita terhenti dengan concern atau mungkin paling banter ya, mentok-mentoknya di burden atau di beban. Ya udah, ya kita merasa oke, saya sedih gitu kan. Saya merasa harus melakukan sesuatu, tapi tidak ada tindakan apapun. Bahkan tidak berkembang di dalam diri kita sesuatu yang lebih lagi tentang hal tersebut, tentang passion kita. Dan passion butuh paparan atau explore itu ya. Artinya kita butuh untuk terus-menerus terlibat di dalam hal tersebut. Kalau kita nggak terlibat, ya passion kita nggak akan menguat. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk mendapatkan sebuah passion, sekali lagi, ini sebuah proses yang terus-menerus, yang jangka panjang, melalui proses di mana kita didorong untuk melakukan sesuatu, dan kita terus mendorong diri kita dalam melakukan hal tersebut, dan kita terpapar dengan hal-hal tersebut, maka passion kita semakin kuat, semakin dalam. Jadi dalam prosesnya untuk mencari passion, kita cari tahu nih, kira-kira dorongan apa yang bisa kita berikan dalam hal yang mungkin kita merasa, oke, ini passion saya. Oke, dorongan apa lagi yang perlu kita lakukan? Exposure apa lagi? Kita terpapar hal apa lagi dan itu. Kita mencoba lagi. Kita melakukan sesuatu. Dalam hidup saya juga dalam proses passion, sebuah proses sekali lagi. Proses sepanjang hidup saya. Saya menemukan A, lalu saya mendalami lagi, lalu saya merasa, oh ini bukan, sorry, ini bukan. Jadi saya mundur, mencari lagi, terpapar hal yang lain lagi. Dan semakin sering kita terpapar akan hal tertentu, maka passion kita akan semakin muncul dalam hal tersebut. Itu kenapa seorang dokter misalnya, anaknya pengen jadi dokter. Karena selama ini anaknya terpapar dengan pekerjaan orang tuanya. Dia terpapar dengan pasien. Dia melihat bagaimana pasien senang sekali ketika sembuh misalnya, atau dia benar-benar jatuh hati dengan iba terhadap pasien-pasien yang sakit berkelanjutan. Dan paparan ini membuat anak tersebut semakin menginginkan menjadi seorang dokter atau seorang guru gitu. Orang tua guru membuat anak-anaknya juga ingin jadi guru. Kenapa? Karena terpapar tentang hal-hal menjadi guru. Tapi bukan berarti seorang guru anaknya pasti akan menjadi guru. Tergantung paparan itu sangat kuat enggak terhadap anak tersebut. Jangan-jangan paparan yang diberikan atau yang didapatkan anak tersebut justru hal yang berbeda, sehingga dia memilih hal yang lain. Misalnya seorang dokter, tadi kembali lagi contohnya, dia malah terpapar orang-orang yang sakit, yang sedih, dan dia merasa tidak enak melihat itu. Dia memutuskan untuk oke, saya nggak di sini. Dia mencari paparan yang lain yang dia gali terus-menerus dari temannya atau dari lingkungan sekitarnya, sehingga dia bisa mengetahui passionnya. Itulah kenapa lingkungan kita sangat mempengaruhi passion kita. Bukan berarti mereka menentukan, tetapi mereka memberikan paparan. Kita melihat terus-menerus apa yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita merasa ini passion kita, dan kita didorong untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang mengatakan bahwa passion itu enjoyable, menyenangkan. Jadi kalau itu memang passion kamu akan senang melakukannya. Kenyataannya tidak. Interest memang menyenangkan kita. Kita interest terhadap satu hal, kita mengerjakan satu hal tersebut, kita akan senang sampai tahap senang karena masih tahap interest. Tapi passion butuh untuk mengorbankan sesuatu. Apa itu waktu, harta, tenaga, atau apapun yang kita miliki, kita korbankan demi passion kita.
Jadi level passion bukan level oke, saya senang melakukan bersepeda. Jadi passion saya bersepeda gitu. Saya senang lari, passion saya lari atau olahraga gitu kan. Atau kita mengatakan saya senang memasak gitu kan. Interest dalam hal memasak. Menyukai dalam hal memasak. Saya menikmati sekali dalam hal memasak. Mungkin ini passion saya. Nah, untuk tahap passion itu tidak berhenti di senang. Kenapa? Karena kalau menyenangkan, sangat bisa dinikmati, itu masih tahap interest atau ketertarikan kita terhadap satu hal. Ketika passion, kita harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan kita. Misalnya memasak tadi. Kalau passion kita memasak, maka kita akan memasak habis-habisan. Ketika senang, tidak senang, kita lakukan itu semua. Mau menyenangkan atau tidak, tetap kita lakukan. Bahkan kita menantang diri kita untuk mempelajari hal-hal lebih lanjut, gitu kan. Teknik-teknik yang lebih sulit, yang sangat menantang dan sangat menyulitkan, dan kita mau melakukan itu terus-menerus, gitu kan itu. Kenapa? Karena passion butuh pengorbanan. Kayak misalnya bersepeda, olahraga. Kalau olahraganya untuk fun, untuk senang, oke, kita akan melakukannya ketika kita menikmatinya. Tapi begitu kita tidak menikmati hal tersebut, apakah kita masih konsisten melakukannya? Dan passion, kalau ini versi saya, passion bicara tentang memberikan sesuatu pada orang lain, pihak lain, nilai tambah pada pihak lain. Jadi fokusnya bukan lagi tentang saya senang, saya bahagia, saya menikmati, saya akan merasa sangat berharga dan hal yang lain. Ketika bicara passion, fokusnya adalah hal yang lain. Orang lain, lingkungan di sekitar kita, atau barang lain memiliki sesuatu yang lebih baik lagi. Misalnya tadi, ada orang yang passionnya ke orang gila, dan maksudnya bagaimana dia menolong orang-orang gila ini untuk bisa sembuh atau bisa diberikan perawatan lebih baik lagi kan. Jadi ketika bicara tentang passion hal tersebut, gitu kan, maka dia memberikan hartanya, rumahnya, pengorbanannya, dan bahkan dia mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan sekalipun, dia tetap lakukan. Karena itu sebuah passionnya dia. Jadi ketika kita merasa bahwa saya tidak menikmati ini, berarti ini bukan passion saya ya. Tunggu dulu. Atau sebaliknya, ketika kita mengatakan saya sangat menikmatinya, saya sangat senang melakukan ini, berarti ini passion saya. Tunggu dulu. Pertanyaan berikutnya adalah, beranikah kita memberikan lebih lagi, suatu tantangan yang lebih lagi dalam hidup kita, supaya kita bisa memberikan dampak buat orang-orang sekitar kita, atau memberikan nilai tambah buat orang-orang sekitar kita. Kalau kita berhenti dalam diri saya, yang penting saya senang, saya bahagia, saya tidak terganggu dan sebagainya, buat saya secara personal itu bukan passion. Tapi ketika bicara passion, walaupun tidak menyenangkan, saya akan lakukan karena apa yang saya lakukan ini berdampak buat orang-orang di sekitar saya. Ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa passion membutuhkan skill, keterampilan kita. Di awalnya tidak, di awalnya. Karena passion itulah yang membuat kita pengen melakukan sesuatu, dan karena kita pengen melakukan sesuatu, kita memperlengkapi diri kita supaya kita bisa melakukannya. Jadi kebalik, bukan berarti saya ahli dalam hal A, lalu passion saya adalah A tersebut misalnya. Terus saya ahli dalam hal ngotak-ngatik sesuatu, berarti passion saya adalah ngotak-ngatik sesuatu. Belum tentu. Tetapi karena passion kita dalam hal mengotak-atik sesuatu, akhirnya kita ahli ya. Jadi prosesnya bisa terbalik, sangat mungkin, bahkan seringkali adalah prosesnya terbalik. Karena kita punya passion, akhirnya kita ahli atau punya keterampilan dalam hal tersebut. Kenapa? Passion membuat kita meningkatkan diri kita, mempelajari lebih lanjut, memaksa diri kita, dan karena kita menghadapi masalah-masalah ketika melakukan passion kita, akhirnya kita mempelajari lagi dan melanjutkan lagi keterampilan kita semakin meningkat dari waktu ke waktu. Jadi jangan sampai kita beralasan, wah saya punya passion, tapi saya tidak punya keterampilan. Bagaimana ini? Oh nggak apa-apa. Justru karena passion kita tersebut, yaudah kita pelajari lebih lanjut, dan akhirnya suatu saat kita memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan dengan orang yang lain. Jangan berhenti. Artinya
karena saya tidak punya keterampilan, jadi saya cari dong passion yang saya punya keterampilan. Ya, jangan seperti itu juga gitu. Dalam prosesnya saya punya passion dalam hal untuk coaching, untuk membuat orang-orang semakin efektif dalam hidupnya, gitu kan. Saya punya passion untuk itu. Apakah di awal saya punya keterampilan tersebut? Sangat tidak. Saya mempelajari banyak buku, saya ikut seminar-seminar, ikut training-training dan sebagainya, supaya saya punya keterampilan dalam proses mengerjakan passion saya. Kalau saya nggak punya keterampilan, ya saya nggak bisa melakukan passion saya. Tapi bukan berarti saya harus ganti passion. Passion butuh latihan. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu ketika kita berlatih, kemampuan kita akan meningkat dan kita akan lebih baik. Tanpa latihan, kita nggak bisa mengerjakan passion kita. Apakah kalau kita lakukan terus-menerus dari kecil sampai besar, berarti itu passion kita? Belum tentu. Passion diharapkan membuat kita memiliki keterampilan yang meningkat dari waktu ke waktu. Yang dikerjakan mungkin masih sama, tapi masalah bisa berbeda. Tantangan zaman yang saat ini terjadi dan hal-hal yang lain bisa membuat kita mau nggak mau harus meningkatkan kemampuan kita. Kita akan tertinggal jika kita tidak meningkatkan kemampuan kita. Perubahan selalu terjadi, masalah selalu berubah. Jadi kalau kita menemukan masalah yang sama terus-menerus, berarti kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengalami masalah yang berbeda dari waktu ke waktu, berarti kita mengalami perubahan di dalam hidup kita. Nah, passion ini membuat kita melatih diri terus-menerus supaya kita bisa mengatasi satu masalah dan akhirnya kita bisa menghadapi masalah yang berbeda. Bukan berarti kita terhilang dari masalah, karena tidak ada orang yang tidak punya masalah. Orang yang punya masalah adalah orang yang sudah meninggal dunia. Dia tidak punya masalah, tapi meninggalkan masalah buat orang-orang yang masih hidup di dalam keluarganya, misalnya masalah hutang atau masalah apa, tergantung dalam proses meninggalnya dia. Paling enggak masalah kesedihan yang ada dalam keluarganya. Jadi setiap orang punya masalah. Bagaimana kita mengelola itu, bagaimana kita melatih diri kita menghadapi masalah-masalah dari waktu ke waktu. Passion menolong kita dalam proses tersebut, harusnya membuat kita semakin terlatih di dalam passion kita. Nah, passion harus disertai dengan tujuan. Ini yang paling penting. Karena passion bukan hanya sekedar misalnya saya mau masak, passion saya memasak, udah begitu memasak selesai, udah selesai semuanya. Tidak. Passion disertai tujuan. Tujuan kita apa sih sebenarnya? Ini yang menjadi penting. Dan passion dalam proses kita untuk menemukan tujuan kita, di sisi lain, tujuan kita akan menolong kita untuk mempertajam passion kita. Ya, dalam dunia ini pasti banyak sekali yang kita kerjakan, kita lakukan. Banyak hal yang mungkin membuat kita bersedih, banyak hal yang membuat kita harus melakukan sesuatu. Pertanyaannya, apa menjadi tujuan kita? Menolong orang lain? Menolong dalam hal apa? Meningkatkan kualitas orang lain? Meningkatkan kualitas apanya? Dan hal yang lain lagi, kita perlu mempertanyakan lagi tujuan-tujuan hidup kita. Jadi ada purpose, ada tujuan hidup kita. Tetapi dalam proses tujuan hidup kita memang menentukan passion kita. Di sisi lain, passion kita juga ditentukan oleh tujuan-tujuan hidup kita. Kok saling berhubungan ya? Oh iya, tentu saja. Karena dua-duanya ini berproses. Bisa jadi purpose kita atau tujuan kita berubah ketika kita menemukan passion yang berbeda dari purpose atau tujuan sebelumnya. Bisa jadi passion kita yang berubah karena kita menemukan tujuan hidup kita yang berbeda. Jadi yang mana yang sah? Dua-duanya sah, dua-duanya nggak masalah, tergantung hidup kita. Sekali lagi, tidak ada kewajiban kita untuk mempertahankan passion seumur hidup. Bisa berubah, bahkan bulan ini, bulan depan bisa berubah. Ketika ada kejadian yang sangat dramatis dalam hidup kita, bisa mengubah passion dan tujuan hidup kita. Untuk tujuan hidup, silakan lihat video saya tentang tujuan hidup dalam prosesnya, dan silakan direnungkan dalam proses menentukan tujuan hidup, tapi passion bagian dalam proses penentuan tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita tidak punya tujuan hidup, passion itu terasa sia-sia. Kenapa? Ya hanya aktivitas biasa, tidak ada tujuan yang jelas. Jadi silakan tonton video saya tentang tujuan hidup, dan yang sudah nonton tujuan hidup, silakan nonton bagian ini tentang
passion. Setelah mengetahui tentang definisi passion, lalu bicara tentang passion, jadi gimana nih caranya saya menemukan passion saya? Itu kan jadi poin pentingnya ya. Tapi sekali lagi, perhatikan dulu definisinya supaya kita tahu. Jadi bagaimana menemukan passion kita? Ya caranya lihat dulu dalam kehidupan kita. Kita lihatlah dari ketika kita kecil sampai saat ini itu ya. Hal-hal apa yang membuat kita gundah gulana kalau itu terjadi misalnya. Hal-hal apa yang membuat kita marah ketika orang mengabaikannya. Hal-hal apa yang membuat kita ingin melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentu satu orang dan orang yang lain berbeda. Coba saja renungkan, karena buat saya ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah izinkan itu terjadi dengan suatu maksud. Dan itu kita harus lihat lagi, kita evaluasi lagi, kita renungkan lagi apa maksud Tuhan dalam proses-proses kejadian tersebut. Jadi kalau ada hal-hal yang kita merasa oke, ini kayaknya sesuatu yang waktu itu saya harus melakukan sesuatu, cuman saya tidak melakukannya. Nah, kita coba lihat lagi, kita amatin lagi. Dan langkah berikutnya adalah cobalah, kan itu. Coba masuk ke dalamnya, coba gagal ya nggak apa-apa, kita coba lagi. Gagal lagi, nggak apa-apa, kita coba lagi. Dan itu terus-menerus perlu kita lakukan. Kenapa? Sekali lagi, bahwa gagal itu hal yang biasa, ya. Biasa saja kita gagal. Tapi kalau kita nggak pernah gagal, itu yang aneh, itu kan itu. Karena kalau kita mencoba sesuatu, pasti kita akan mengalami kegagalan di awal-awal, dan akhirnya kita belajar, dan akhirnya kita bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Kita cari tahu apa yang menjadi passion kita di masa-masa lalu itu ya, yang membuat kita gundah gulana. Tetapi sisi lain, coba rencanakan bagaimana kita bisa memperdalam lagi, memapar diri kita sehingga kita bisa merasakan atau melakukan sesuatu dengan passion kita. Coba saja. Apakah itu pasti passionnya? Oh, belum tentu juga. Tapi coba. Kalau tidak dicoba, kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi setelah kita coba, oh ini bukan, ya nggak apa-apa. Kita coba yang lain lagi. Oh ini bukan, ya coba yang lain lagi. Dan itu terus-menerus kita lakukan sehingga kita ketemu, oke, ini passion saya dan saya akan invest habis-habisan dalam hal tersebut. Jadi apa? Apakah umur mempengaruhi? Ya, ada orang tua yang belum menemukan passion gitu ya. Ada orang tua yang sudah berumur 50 tahun ke atas, tapi ya setiap pagi aktivitas bekerja, sore kelelahan, pulang, tapi nggak ngerti apa sebenarnya passion saya gitu. Jadi hidupnya hanya menghibur diri gitu. Setelah bekerja keras, akhirnya dia menghibur diri dengan televisi atau aktivitas hobi, interest yang lain. Interest tidak selalu sama dengan passion ya, bahkan berbeda dengan passion. Jadi interest-interest apa yang kita alami juga kita perlu lihat apakah itu menjadi passion kita. Jadi silahkan direnungkan dalam kehidupannya, karena Bapak Ibu sendiri yang tahu. Kak, saya tidak tahu berhubungan dengan Pak. Kalau untuk diri saya tahu gitu. Tapi untuk diri Bapak Ibu sekalian saya nggak tahu. Dan terus berdoa, terus renungkan, berdoa lagi, renungkan lagi, lalu membuat rencana tindak lanjut dalam waktu 1 minggu ke depan. Apa yang akan Anda lakukan? Lihat lagi 1 minggu berikutnya, paling tidak selama 2 bulan lakukan hal tersebut. Setelah 2 bulan dilihat apakah memang itu passion atau bukan. Kalau bukan, cari yang lain. Kalau itu merasa oke, saya masih dalam jalan yang benar gitu ya, on the track, ya coba aja terus.